Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar pada pagi hari ini? Semoga kalian semuanya di rumah dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Materi pada pagi hari ini adalah pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 6 SD, yaitu keteladanan Rasulullah dan sahabatnya, kejujuran dan kasih sayang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anak, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah suri tauladan yang sukses dalam segala bidang, baik duniawi maupun ukhrawi. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mampu merubah umat dari yang tadinya jahiliyah menjadi umat Muslim yang kuat dan taat. Nabi Muhammad dipercaya menjadi pemimpin seluruh umat muslim di seluruh dunia. Beliau disegani semua kaum, dari anak kecil, muda, dewasa, dan lanjut usia, dengan jiwa kepemimpinan yang sampai saat ini belum ada yang bisa menandinginya. Anak-anak, Nabi Muhammad SAW merupakan Nabi dan Rasul akhir zaman. Para sahabat sering memanggil Nabi Muhammad SAW dengan sebutan Rasulullah SAW. Nabi Muhammad SAW Al-Amin. Nabi Muhammad SAW Rasul terakhir utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau disebut Khataman Nabiyyin atau penutup para nabi. Sebagai nabi terakhir, Nabi Muhammad memiliki sifat-sifat kemuliaan yang sejalan dengan Al-Quran. Dengan sifat-sifat yang dimiliki, Nabi Muhammad SAW menjadi teladan bagi umat manusia. Karena kejujurannya, beliau mendapat gelar Al-Amin. Gelar itu diperoleh dari kaum Quraisy sebelum beliau diangkat menjadi Rasul. Beliau menjabat gelar Al-Amin karena memiliki 5 sifat yang mulia, yaitu sidik, artinya jujur, amanah, dapat dipercaya, al-hilmu, artinya penyantun, al-haya, artinya pemalu, serta tawadu yang artinya rendah hati. Untuk itu, sebagai umatnya, kita harus bisa belajar untuk dapat menjadi anak atau orang yang dapat dipercaya atau jujur dalam segala hal. Kasih sayang Rasulullah SAW terhadap anak, keluarga, orang tua, dan masyarakat. Rasulullah SAW menyayangi orang-orang di sekelilingnya. Ketika bersama dengan istrinya, beliau sedikit pun tidak pernah menyusahkan istrinya. Sayang kepada anaknya, Rasulullah SAW juga menunjukkan sikap penyayang kepada tetangganya. Beliau tidak pernah menyakiti tetangganya dan menjenguk jika tetangganya sakit. Bahkan kepada orang yang menyakiti pun, beliau tetap baik dan mendoakan jika mereka sakit. Bahkan dalam salah satu hadis Nabi diriwayatkan bahwa golongan masyarakat yang paling dekat dengan Rasulullah SAW adalah fakir miskin dan anak yatim. Kepedulian Rasulullah SAW terhadap lingkungan. Rasulullah SAW adalah orang yang sangat peduli terhadap lingkungan. Beliau mengajarkan kepada manusia agar selalu menyayangi lingkungan, termasuk binatang dan tumbuhan. Dan beliau sangat hemat dalam mempergunakan air dan mengajarkan tidak merusak bumi serta berbuat baik kepada semua makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu anak-anak, kita harus bisa mencontoh perilaku beliau. Paling tidak, jika kita tidak bisa merawat, jangan sampai merusak. Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa rahmat bagi alam semesta. Anak-anak, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Muhammad SAW untuk menyempurnakan akhlak. Dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 107 yang berbunyi, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin."
yang artinya, dan kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Dalam Al-Quran tersebut Allah menerangkan bahwa Rasulullah SAW adalah rahmat bagi seluruh alam. Seluruh sifat yang ditunjukkan Rasulullah adalah teladan bagi umat manusia di dunia ini, termasuk sifat santun. Anak-anak, karena sangat santunnya Rasulullah SAW, sampai-sampai orang yang menyakitinya beliau doakan dan minta ampunkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang sungguh mulia perilaku beliau. Perilaku santun Rasulullah SAW ditunjukkan ketika dipanggil oleh orang lain. Beliau selalu berkata baik atau ya. Beliau tidak pernah melangkahi orang lain. Beliau biasa duduk di kedua kakinya. Adapun tugas Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat bagi seluruh alam antara lain syahidah, yaitu menjadi saksi bagi seluruh umat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari akhir kelak. Yang kedua, mubasyiron, yaitu pemberi kabar gembira kepada umat yang beriman bahwa mereka kelak akan masuk surga jika menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Yang ketiga, nadiron, yaitu pemberi peringatan kepada orang yang tidak beriman. Yang keempat, da'iyan ilallah, yaitu penuntun hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir ada sirojan muniron, yaitu cahaya yang menerangi umat manusia. Anak-anak, demikianlah sedikit yang dapat saya sampaikan. Semoga kita semua dapat meneladani dari perilaku-perilaku beliau, yaitu dapat berperilaku jujur, sayang terhadap sesama, peduli lingkungan, dan mampu berperilaku santun. Tetap semangat belajar, beribadah, dan selalu menjaga kesehatan. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.